Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadi Mulyadi. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan tugas saya, yaitu tugas studi kasus sesi 6 di pelajaran algoritma dan pemrograman. Di sini tugasnya adalah membuat algoritma dan program untuk menu bangun bidang datar dan ruang. Kemudian memprosesnya sesuai menu pilihan. Yang pertama itu nanti disediakan ada luas dan keliling bidang datar. Ada persegi panjang, segitiga, persegi, jajar genjang, layang-layang, belah ketupat, dan lingkaran. Yang kedua nanti disediakan juga ada volume bangun ruang. Ada kubus, balok, tabung, kerucut, bola, prisma, dan limas. Di sini seperti tugasnya kita akan membuat algoritma dulu. Saya sudah mengerjakan algoritma itu. Untuk pengerjaan algoritma saya menggunakan pseudocode, yang dimana ada 3 struktur ya. Ada algoritma, ada kamus, dan juga deskripsi. Di sini di algoritma itu menerangkan judul pemrogram yang nanti akan digunakan ya. Di sini judulnya adalah menu bangun bidang datar dan ruang. Dan di algoritma ini, di judul ini tidak boleh menggunakan spasi ya. Di sini deskripsinya adalah menampilkan menu-menu untuk menghitung luas dan keliling bidang datar dan volume bangun ruang dengan menggunakan piranti keyboard. Untuk kamus, saya akan menggunakan variabel pil, bidang datar, dan bangun ruang. Itu tipe variabelnya adalah integer. Terus ada ulang. Ulang itu tipe variabelnya char. Terus nanti ada A, ada variabel B, C, D, luas, keliling, volume, itu bentuknya real. Soalnya nanti ada nilai desimal. Terus ada konstan pi, ini untuk menentukan rumus pi, yaitu 3.14. Di deskripsi kita akan menjelaskan tentang proses algoritma tersebut. Pertama nanti akan ditampilkan luas dan keliling bidang datar. Yang pertama, terus yang kedua ada volume bangun ruang. Nah di sini nanti si user disuruh menginput atau memilih antara pilih angka 1 atau angka 2. Nanti di sini masuk ke variabel pil, di mana pil itu adalah integer ya. Jadi nanti jika si user memilih 1, misalnya ya, nanti masuk ke switch pil case 1. Case 1 adalah luas dan keliling bidang datar. Nanti di case 1 ini, jika user milih 1, nanti akan ada pilihan lagi. Ada pilihan 7 pilihan ya. Yang tadi seperti tugasnya, ada persegi panjang, segitiga, persegi, jajar genjang, layang-layang, belah ketupat, dan lingkaran. Nanti si user juga memasukkan lagi angka pilihannya, antara mau menghitung luas atau keliling bidang apa, persegi panjang atau segitiga. Nanti menginput masuk ke variabel bidang datar. Bidang datar itu adalah integer. Jika si user memilih variabel di field angka 2, maka hasilnya adalah yang ini. Nanti akan muncul volume bangun ruang. Sama di volume bangun ruang nanti ada 7 pilihan lagi. Ada kubus, balok, tabung, kerucut, bola, prisma, dan 5 segitiga ya. Nanti si user juga bisa memasukkan angka lagi untuk menampilkan volume bangun ruang mana yang mau dipilih. Nanti masuknya ke variabel bangun ruang. Ini adalah switch case yang pertama ya. Untuk switch case biasa diakhiri dengan end case untuk algoritmanya. Terus sesudah itu ada switch yang kedua, yaitu bidang datar. Variabelnya bidang datar. Jika si user memilih 1, yaitu di mana 1 itu adalah persegi panjang, nanti akan tampil luas dan keliling persegi panjang. Nanti di sini luas dan keliling persegi panjang itu membutuhkan panjang dan lebar. Pertama si user harus memasukkan panjang persegi panjang. Di sini saya menginput, kalau si user menginput panjang persegi panjang, dimasukkan ke variabel A. Nanti jika
si user masukkan lebar, saya masukkan ke variabel B biar mudah aja. Dimana kan luas persegi panjang itu panjang kali lebar, jadi bisa dirumuskan di luas persegi panjang adalah A kali B. Keliling juga sama ya, untuk persegi panjang kelilingnya 2 kali panjang tambah lebar. Bisa dirumuskan juga 2 kali dalam kurung A tambah B. Nanti akan menghasilkan output luas persegi panjang. Nanti menampilkan hasil dari luas di sini, luas variabel di sini. Dan juga nanti akan menghasilkan output keliling persegi panjang. Nanti akan menampilkan variabel keliling, hasil dari 2 kali panjang tambah lebar. Begitupun sama nanti sampai case ke-7. Jadi kalian sebelum mengerjakan ini, pastikan untuk mencari rumus-rumus luas dan keliling persegi panjang atau volume bangun ruang, biar memudahkan nantinya. Nanti sama seperti yang persegi panjang tadi, misalkan luas dan keliling segitiga, bila user memilih case 2. Nanti sama juga masukkan sisi A segitiga, user diminta memasukkan sisi bagian A segitiga. Nanti dimasukkan ke variabel A. Terus user juga meminta untuk memasukkan sisi B segitiga, nanti masuk ke variabel B. Dan juga masukkan tinggi segitiga, nanti user, dan masuk ke variabel C. Sebenarnya untuk variabel ini bisa diganti sih. Misalkan untuk masukkan tinggi segitiga jadi input tinggi. Cuman di sini untuk memudahkan, jadi saya menggunakan variabel ABCD saja. Untuk luas segitiga kan setengah kali alas kali tinggi. Jadi di sini bisa ditulis luas 0,5 dikali variabel A dikali variabel C. Untuk keliling segitiga ada sisi A tambah sisi B ditambah tinggi. Jadi bisa dituliskan di sini adalah keliling segitiga A variabel A tambah variabel B tambah variabel C. Nanti akan menghasilkan output luas segitiga hasil dari variabel luas, dan output keliling segitiga hasil dari variabel keliling. Begitupun sama sampai case ke-7. Sampai case ke luas dan keliling lingkaran. Oh iya, untuk mengakhiri case, biasakan dengan break ya. Dan ini end case untuk mengakhiri switch case yang tadi. Terus sesudah bangun datar, ini ada switch case bangun ruang. Jika si user tadi memilih angka 2, yang di sini, user akan memilih angka 2 yang di sini, volume bangun ruang, nanti hasilnya akan muncul ini switch case bangun ruang 1. Seperti biasa, cari dulu rumus bangun ruang. Misalkan bangun ruang kubus. Ini contohnya aja yang case 1. Misalkan si user memilih nanti angka 1, kan angka 1 itu volume bangun ruang kubus. Nanti akan menghasilkan volume bangun ruang kubus, di mana nanti si user diminta memasukkan sisi-sisi kubus. Nanti akan masuk ke variabel A. Seperti yang kita tahu, volume ruang kubus adalah sisi kali sisi kali sisi, atau sisi pangkat 3 ya. Jadi bisa ditulis di sini. Volumenya adalah variabel A dikali variabel A dikali variabel A. Nanti akan menghasilkan output volume kubus sama dengan hasil dari variabel volume. Ini juga sama ya, seperti yang bidang datar tadi. Ada 7. Sama aja sih. Misalkan di sini ada volume bangun ruang balok. Kan sudah dicari nanti volume bangun ruang balok itu adalah volumenya panjang dikali lebar kali tinggi. Nah, di sini saya diminta user untuk memasukkan panjang balok. Panjang balok di sini adalah variabelnya A. Dan lebar balok di sini adalah variabel B. Sementara tinggi adalah C. Ini untuk memudahkan saja sih. Jadi nanti bisa ditulis adalah volume, rumusnya adalah A kali B kali C. Nanti akan menghasilkan volume balok hasil dari A kali B kali C. Nanti ada muncul variabel dari volume.
Ini juga sama sampai ke case 7. Case untuk volume bangun ruang 5 segitiga. Sudah itu kita end case untuk menyelesaikan switch di bangun ruang. Nah, ini ada tambahannya. Nanti jika sudah memilih hasil dari, misalkan dari case 7, nanti akan ada pertanyaan. Apakah Anda mau menghitung lagi? Ya atau tidak? Nanti si user bisa memilih ya atau tidak. Jika memilih ya, maka si user nanti memasukkan ke variabel ulang. Jika ulang adalah y atau ya, atau ulangnya y kecil, nanti si program akan menghasilkan lagi ke main ya. Main itu adalah yang pertama. Nanti akan menghasilkan lagi ke sini, ke luas dan keliling bidang datar, ke home awal. Sementara jika si user memilih T atau tidak, maka si pemrogram akan berhenti, akan go to end jika si user memilih T atau T kecil ya. Nah, sesudah kalian membuat algoritma ini, kita aplikasikan kepada program C++. Di sini saya menggunakan program kode blok. Ini saya juga sudah membuatnya. Pertama, kalau untuk program untuk membuat bahasa C++, itu biasanya menggunakan include. Include ini adalah sebuah library yang nanti berisikan kamus-kamus untuk menjelaskan atau untuk memproses nanti si pemrogramnya. Di sini saya menggunakan pertama biasa include ini youstream, stdlib.h dan conio.h. Di sini terus using namespace std. Nah, di sini saya menggunakan integer main. Di integer main nanti ada rumus, ada pil, ada bidang datar, bangun ruang. Itu integer yang tadi seperti di algoritma. Terus ada constant plot, pi sama dengan 3.14 dan char ada ulang. Ini sama kayak algoritma yang tadi. Terus di sini nanti program akan menghasilkan program untuk menu bidang datar dan ruang. Nanti ada pilihan menunya, ada luas dan keliling bidang datar, ada volume bangun ruang. Nanti si user meminta silahkan masukkan angkanya. Nanti masuk ke variabel pil, sama kayak algoritma tadi ya. Nah, di sini sama aja tadi, tinggal dipindahin aja yang dari algoritma ke bahasa C++ ya, dengan outputnya diganti sama dengan code. Misalkan ini ada luas dan keliling bidang datar. Nanti jika si user memilih angka 1, maka nanti akan menghasilkan pemrogram yang ini. Ada 1 persegi panjang, 2 segitiga, persegi, jajar genjang, layang-layang, belah ketupat, dan lingkaran. Nanti si user diminta memilih masukan, mau memilih yang mana. Nanti masuk ke variabel bidang datar, sama kayak algoritma sih. Sama juga yang case 2, jika si user memilih 2, maka nanti akan menghasilkan volume bangun ruang yang ini. Nanti akan menghasilkan kubus, balok, tabung, kerucut. Sama kayak algoritma, nanti si user meminta masukkan angka dan masuk ke variabel bangun ruang. Nah, ini ada sistem CLS. Ini gunanya untuk mereset. Jadi tampilannya jadi kosong gitu. Sudah menampilkan ini, jika si user memilih angka 2, misalkan balok, nanti si pemrogramnya akan kosong dan pindah ke yang ini. Nanti pindah ke program yang 2 yang balok misalnya. Jadi sistem CLS ini adalah untuk membersihkan layar. Terus nanti seperti algoritma tadi ada switch bidang datar. Nah, di sini bedanya sama algoritma, saya menggunakan untuk kamus double-nya. Double itu real ya, soalnya ada desimal. Di sini saya di switch, di bawah switch. Ini tidak apa-apa ya, tidak salah juga. Atau bisa disimpan di atas di sini seperti di char ulang. Sebenarnya bisa disimpan di sini juga. Tapi saya menyimpannya di sini agar lebih mudah aja. Nanti akan sama kayak algoritma, ada case 1, case 2, case 3, case 4, case 5, case 6, case 7. Di sini juga sama menggunakan brick. Nah, ini ada switch bangun ruang. Nah, di sini saya tulis lagi ya untuk
kamusnya sebenarnya kalau mau di sini harus ditulis lagi, tapi kalau di atas itu nggak apa-apa, langsung aja. Nah, misalkan kalau ditulis di sini juga nggak apa-apa sebenarnya. Tapi saya untuk memudahkan saja, jadi di sini biar tidak pusing. Sama ya di sini situs bangun ruang ada double A, B, C, D volume. Kenapa memilih double? Soalnya ada desimal. Kalau integer itu nilainya hanya angka bulat aja. 1, 2, 3. Ini kenapa memilih integer? Soalnya pilihannya nanti cuma 1 sampai 7. Untuk konstan pi ini untuk mencari pi. Untuk menghitung luas lingkaran, jari-jari lingkaran, atau volume balok. Volume balok. Untuk char ulang di sini kenapa ulang menggunakan variabel char? Soalnya nanti pilihannya y atau t doang. Tidak menggunakan lebih dari satu huruf. Ya untuk itu switch bangun ruang kayak tadi ya, kayak seperti algoritma yang tadi. Volume bangun ruang kubus misalnya, masukkan sisi kubus. Nanti masuk ke variabel A, volume untuk rumusnya volume sama dengan A kali A kali A. Nanti akan hasil volume kubus hasil dari variabel volume ini. Nah, sama sampai case 7. Nah, untuk itu nanti yang tadi ini ada tambahan. Sesudah menghasilkan hasil dari case yang terakhir, nanti akan muncul apakah Anda mau menghitung lagi ya atau T. Nah, nanti masuk ke variabel ulang. Dan di sini juga ada sistem clean lagi ya, biar kosong. Untuk jika si user milih Y besar atau Y kecil, maka nanti masuk ke main lagi ke home awal ke sini. Nah, jadi nanti menghasilkan lagi ke sini. Ngulang lagi ya, soalnya mau menghitung lagi. Jika tidak, maka akan berakhir, programnya akan berakhir. Nah, untuk kan kita menggunakan integer main, maka harus menggunakan return 0. Jadi untuk menghentikan program itu, biar enggak terus-menerus jalan. Nah, di sini kita akan mencoba ya merunning atau mengcompiler si program ini. Kita build and run atau F9 bisa ya kalau di kode blok. Nanti akan muncul command prompt. Nah, nanti akan muncul command prompt di sini ya. Di sini menghasilkan program untuk menu bangun bidang datar dan ruang. Seperti yang tadi di bahasa C atau di pemrogrammenya ya. Dipilihkan disuguhkan dua pilihan menu ya. Ada luas dan keliling bidang datar atau volume bangun ruang. Di sini kita awal mencoba untuk luas dan keliling bidang datar. Ketik angka 1 aja. Terus enter. Nanti akan muncul luas dan keliling bidang datar. Misalkan di sini akan menghitung segitiga ya. Pilih angka 2. Nah, nanti muncul lagi luas dan keliling segitiga. Nah, sistem yang CLS tadi itu untuk pindah slide gitu. Menghapus yang slide sebelumnya. Misalkan sisi A segitiga adalah 10. Untuk sisi B-nya adalah 12. Untuk tingginya misalkan 8. Nah, nanti muncul luas segitiganya adalah 40, keliling segitiganya adalah 30. Nah, seperti yang tadi saya katakan, nanti akan muncul apakah Anda mau menghitung lagi, ya atau tidak. Misalkan kita pilih ya. Enter. Tuh, nanti kita akan kembali lagi ke menu awal. Jadi kita bisa memilih lagi. Misalkan sekarang kita memilih volume bangun ruang ya. Klik 2, terus enter. Nanti akan muncul volume bangun ruang. Misalkan kita mau menghitung bola ya. Yang menggunakan tadi pi. Hasilnya pasti akan desimal. Masukkan jari-jari bola. Misalkan jari-jari bolanya adalah 7. Nah, nanti volume bolanya adalah hasilnya 1432.44. Di sini adalah titik ini adalah desimal ya, bukan ribu ya. Nah, misalkan Anda ingin mengakhiri program ini, apakah Anda mau menghitung lagi? Tinggal pencet aja titik atau tidak ya. Terus enter. Nah, maka si program akan selesai. Paling segitu aja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.